Kalau saya baper sudah teriak-teriak dari dulu. Tapi tidakkah perlu untuk kepentingan yang lebih besar ada perasaan pendukung yang dikorbankan? Jangan saya selama ini diem karena menahan untuk kepentingan lebih besar. Jangan secara instinktif ya. Seperti misalnya KPK. Kan kita meminta KPK diperkuat. Pak Jokowi janji ya, tidak terjadi. Beberapa teman udah taparan lah. Saya tidak. Karena kemudian ada perkembangan lain yang mudah-mudahan ini baik. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, give him the benefit of doubt. Nah, kembali ini adalah masalah selera moral orang. Saya cenderung percaya pada orang. Kalau saya ditipu ya ditipu, tapi kecenderungan ini tidak bisa hilang dengan begitu aja. Sampai kalau kita harus paranoia terus-menerus. Masyarakat yang hanya mencurigai satu sama lain, itu masyarakat yang sakit. Karena memang saya di antara semua tweetnya Mas Gun, saya melihat tweet Mas Gun yang ini keras sekali. Saya mau mengatakan, mau membacakannya. Bersangka baik kepada seseorang itu bisa salah, bisa naif, bahkan bisa bodoh. Orang yang kita sangka baik ternyata bisa culas dan hianat. Tapi sangka baik adalah dasar ketentraman sosial. Kita tidak bisa hidup dengan saling curiga. Maka terkutuklah orang yang menciderai kepercayaan dan sangka baik orang banyak. Keras sekali, Mas Gun. Kalau mengutuk orang yang merusak dasar-dasar masyarakat, ya kutukan itu, apalagi dari seorang manusia seperti saya, nggak berat lah. Kalau kutukan dari Tuhan, ya celaka. Tapi harus saya mengutuk. Karena yang rusak itu dasar loh. Dasar. Kalau begitu saya mau tanya sekali lagi, Mas Gun. Kenapa tidak memberikan percaya sekali lagi kepada Jokowi yang merestui anaknya sebagai wakil presiden, sebagai jalan kebaikan untuk Indonesia? Kalau anaknya qualified, terbukti qualified, kalau anaknya melalui jalan kompetisi yang terbuka, kalau anaknya kemudian berprestasi dalam seperti diharapkan, silakan, saya nggak keberatan. Tapi Gibran dengan segala hormat atau tidak hormat, kan Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan baru 2 tahun, ada rekamannya. Nah, mengapa sekarang lain? Itu saya bingung, dan saya kira mungkin jangan Pak Jokowi juga bingung. Mungkin menjelang akhir jabatannya dia agak kehilangan bisikan hati yang sehat. Anda melihat Pak Jokowi sudah berubah? Saya kan tidak tahu dari dalamnya. Saya melihat bahwa polisinya tidak bisa disetujui. Polisinya tidak bisa disetujui. Polisi yang mana menurut Mas Gun? Pertama, mendorong Gibran. Dan meloloskan di MK? Ya. Dan Anda merasa bahwa itu ada campur tangan Presiden? Tidak mungkin tidak. Kalau dia tidak, maka dia akan memenuhi apa yang dijanjikan pada Eri Riana. Bahwa meskipun MK meloloskan, ya, maka tidak jadi mengajukan diri dengan sebagai wapres. Tapi bagaimana kalau itu tadi, ini adalah pilihan-pilihan terbatas yang mungkin tidak ideal, tetapi baik untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau untuk kepentingan yang lebih besar, harus mengorbankan diri. Kalau mengorbankan diri tidak, juga mengorbankan anaknya, ya bagaimana kita percaya bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar. Mungkin Pak Jokowi nggak percaya siapapun juga kecuali Gibran, sehingga dia yang harus ditaruh di dekat kekuasaan yang akan datang. Tapi masa nggak ada? Kalau saya ini lepas dari Pilpres, kalau saya harus memilih antara Gibran dan Mahfud, ya saya akan milih Mahfud.
Kenapa kok seperti anti anak muda? Bukan anak muda, bukan anak muda, kredibilitas. Anak muda ada seorang yang namanya Gibran juga dari bawah menjadi bisnis internasional, kan luar biasa itu sampai lupa ya dia. Tapi dia Gibran, usahanya Pak Jokowi bukan. Gibran anak miskin aja punya naik. Dan itu kan tangguh dan banyak yang lain. Misalnya kenapa bukan misalnya saya nggak kenal banget Emil Dardak Pak Erik. Oh ya, Emil Dardak. Itu kan katanya bagus, kenapa bukan dia? Artinya kalaupun batas minimal usia pencapresan itu diturunkan, kenapa hanya untuk Gibran? Karena harusnya itu bisa untuk yang lain. Jadi ketidaksepakatan atau kesedihan seorang Gunawan Muhammad itu adalah ketika MK terintervensi untuk meloloskan keponakan sendiri dan kemudian tetap menjadikan putra Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Itulah kesedihan. Kesedihannya adalah ketika makin jelas dia tidak memenuhi janji seperti janjinya pada Eri Riana. Kami kembali sesaat lagi.